Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Rehan Fakriyah dengan NIM 289215106. Saya dari manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS pengantar manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Joni Krismanto. Baik, kita langsung ke materi. Teori kebutuhan mengenai manajemen. Rekrutmen manajemen atau disebut manajemen kebutuhan adalah sebuah proses untuk mendokumentasi, menganalisa, melacak, dan mengatur prioritas sebuah kebutuhan yang kemudian dikomunikasikan dengan stakeholder. Tujuan dari manajemen kebutuhan adalah untuk memastikan bahwa dokumen kebutuhan yang ada sudah sesuai dengan ekspektasi customer, internal dan eksternal stakeholder. Manajemen kebutuhan dimulai dengan analisis dan elisitasi tujuan dan batasan sebuah organisasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan mendukung perencanaan dari sebuah kebutuhan dan mengintegrasikan dengan organisasi. Kedua, ada peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi manajemen. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan suatu karena ingin mencapai tujuan yang perbaikannya atau pendapat kepuasan dengan perbuatannya. Yang kedua ada kepemimpinan. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Oleh karenanya, seorang dalam peran resmi, keterampilan memimpin, dan belum tentu saja mampu untuk memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, selamat, dan tingkah pengaruh yang dimiliki oleh seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Pendekatan personal mengenai pemimpin. Pemimpin dan bukan pemimpin, beberapa ahli berpendapat bahwa ada beberapa perlu dianalisis dalam pendekatan personal dalam kepemimpinan. Yang pertama ada ambisi dan energi, kedua hasrat untuk memimpin, yang ketiga kejujuran dan keutuhan, keempat percaya diri dan tegas, kelima kecerdasan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pendekatan perilaku lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana mereka memotivasi para pegawai. Perilaku tidak seperti faktor personal, dapat dipelajari sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai kepemimpinan akan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan fokuskan dua aspek, yaitu fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Perbedaan kondisi dan situasi tertentu memerlukan pendekatan tertentu pula. Pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberi kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keragaman di suatu situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu. Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah bagaimana cara seseorang memimpin, berkomunikasi, dan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang sekitar. Menurut Psikologi Today, tujuan untuk mengajak membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Namun, gaya kepemimpinan karismatik tidak hanya menyadarkan harapannya,
ada semua keterampilan itu. Seorang pemimpin berkarisma paham pentingnya menjadi panutan yang baik, bisa mendapatkan kepercayaan publik. Itu kenapa tidak jarang pula seorang pemimpin sampai rela berkorban bersama dengan pengikutnya. Pemimpin karismatik memiliki berperan besar dalam menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks dunia kerja, kepemimpinan karismatik bertujuan memotivasi setiap karyawannya agar bisa lebih sejahtera dan produktif. Manajemen perilaku politis. Perilaku politik merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seorang di dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha memengaruhi persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Perilaku itu mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seorang. Perilaku itu mensyaratkan suatu upaya untuk mengaruhi tujuan, kriteria, atau proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengan distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasinya. Sekian presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.